Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Marcirinjani. Saya mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang mengambil jurusan psikologi dan sedang mengampu mata kuliah psikologi disabilitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis disabilitas. Pertama, kenapa sih kita perlu belajar tentang jenis-jenis disabilitas? Pemahaman kita akan disabilitas akan meningkat. Dan ketika pemahaman kita akan disabilitas meningkat, empati kita, lalu ketika empati kita sudah meningkat, yang terjadi adalah kita secara natural akan mengeluarkan sikap yang inklusi. Dan juga sikap yang kita keluarkan itu bukan lagi sikap yang diskriminatif, tetapi sikap yang mendukung teman-teman di sekitar kita pada jenis disabilitas yang pertama, yaitu adalah disabilitas tunalaras. Tunalaras ini adalah gangguan emosi dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan umur, budaya, dan norma. Dan setidaknya hadir dalam dua konteks sosial. Contoh, ketika ada individu dengan gangguan emosi dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan umur, itu tingkah lakunya tampak pada lingkungan sekolah dan juga tampak pada lingkungan keluarga. Jadi bukan hanya dalam situasi tertentu, tetapi ada dalam dua konteks sosial ini. Lalu untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama ada Halahan dan kawan-kawan, itu ada externalizing dan internalizing behavior. Externalizing ini adalah interaksi dua orang individu yang tampak begitu ya. Kalau internalizing itu interaksi dalam batin, misalkan konflik mental ataupun hal-hal yang tidak bisa diamati. Lalu untuk menurut Quay and Peterson itu ada conduct disorder, socialized aggression, anxiety, attention problems, motor excess, dan juga psychotic behavior. Lalu untuk seminar nasional pengembangan pendidikan luar biasa yang kedua, itu membedakan dua, yaitu dari jenis dan juga derajatnya. Kalau jenis itu ada aspek kepribadian yang tidak bisa diubah, dan juga aspek kesehatan jiwa itu yang bisa diubah melalui terapi-terapi. Lalu ada derajat, yaitu derajatnya dari ringan, sedang, dan juga berat. Untuk prevalensinya sendiri ada 10% lebih tinggi terjadi pada laki-laki pada usia anak dan juga remaja dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 5:1. Untuk faktor penyebabnya bisa dari biologis, faktor keluarga, faktor sekolah, budayanya juga, dan juga lingkungan. Dan untuk dampaknya tentu saja akan terdampak pada perkembangan kognitifnya, aspek kognitif, aspek komunikasi, aspek sosial emosi, dan juga motoriknya begitu. Lalu untuk jenis yang kedua adalah disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini adalah kondisi keterbatasan kemampuan belajar, khususnya belajar hal baru dan juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gejalanya itu bisa diamati langsung dari fisik individu tersebut. Contohnya seperti ada virus tersebut lebih besar ataupun lebih kecil daripada umumnya. Lalu ada kelainan bentuk tubuh pada tangan dan juga kakinya, adanya gejala gagal tumbuh ataupun keterlambatan pertumbuhan keterampilan secara motorik maupun bahasa. Untuk deteksi dininya itu juga bisa dilihat melalui milestone perkembangan anak begitu ya. Untuk misalkan anak harusnya sudah bisa mengurus dirinya sendiri ketika masuk sekolah tetapi masih belum bisa. Nah, itu ada red flags yang perlu dilihat untuk bisa mendeteksi dini. Tidak, itu dipastikan anak juga mengingat informasi penting seperti nama, alamat rumah, dan lain sebagainya. Untuk prevalensinya itu ada 1-3% dari populasinya, 85% dalam kategori ringan. 50% yang lebih banyak itu disabilitas intelektual, rata-rata itu pada keluarganya juga terdapat riwayat yang sama. Begitu. Untuk faktor penyebabnya, anak bisa dari faktor biologis, contohnya seperti Down syndrome, itu genetik. Lalu untuk lingkungan, psikologis, dan sosial, itu juga menentukan bagaimana anak itu berkembang. Ketika perkembangannya dibatasi, bisa saja akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan belajar hal baru. Untuk perannya, itu tadi peran lingkungannya harus bisa memberikan dukungan emosional, mencarikan informasi bantuan profesional, dan juga memantau perkembangan anak, dan memberikan kesempatan kepada anak. Untuk disabilitas selanjutnya adalah kesulitan belajar. Eh, ini sedikit berbeda dengan disabilitas intelektual. Kalau disabilitas intelektual itu pengarahnya luas, kalau ini tuh dalam aspek akademik saja. Ya, untuk karakteristiknya, anak itu cenderung mengalami prestasi akademik yang rendah, mengalami masalah persepsi, dan juga adanya gangguan atensi dan juga hiperaktif gitu. Lalu proses berpikirnya juga terhambat, sosio emosi juga terhambat, dan juga mengalami gangguan motivasional. Untuk jenisnya ada 3 jenis utama. Yang pertama itu disleksia. Disleksia ini tuh kesulitan membaca ketika ada huruf dengan bentuk yang sama, seperti B dan juga D. Ketika anak membaca huruf B dan juga D, itu akan cenderung kebingungan dan misalkan ada kata beda, anak cenderung akan mengatakan deba dan lain sebagainya. Untuk yang disgrafia, itu adalah kesulitan menulis. Jadi ketika anak menulis, misalkan ada kata menulis, anak cenderung menulisnya itu adalah menusil begitu. Untuk diskalkulia itu adalah kesulitan berhitung.
Anak itu bisa mengalami salah satu dari jenis utamanya ataupun kombinasi dari ketiganya. Misalkan disleksia dengan disgrafia ataupun disgrafia dan juga diskalkulia. Untuk faktor penyebabnya itu 35% adalah faktor genetik, lalu yang lainnya adalah faktor medis dan juga paparan obat. Untuk dampaknya tentu saja anak akan terdampak secara psikologisnya, kemampuan bahasa, koordinasi motorik, dan juga sosial emosional karena dia cenderung akan melakukan hal-hal impulsif dan juga pendidikannya. Jelas ya, karena kesulitan belajar ini fokusnya pada ranah akademik. Lalu untuk yang selanjutnya ada ADHD dan juga ESD. ADHD dan ESD ini adalah gangguan perkembangan saraf yang muncul pada periode perkembangan anak yang memengaruhi fungsi intelektualnya dan juga fungsi adaptifnya. Nah, gangguan intelektual ini bisa berkomorbid dengan gangguan ADHD dan juga ESD karena gangguan intelektual tadi klasifikasinya ya ada perilaku impulsif. Untuk klasifikasinya sendiri di sini ada mild, itu individu masih bisa belajar keterampilan hidup secara praktis, lalu moderate adanya keterlambatan yang mencolok pada milestone, lalu untuk severe itu keterlambatan yang sangat signifikan ada pada anak dalam perkembangannya ataupun perkembangan komunikasinya. Lalu untuk profound itu sangat berat. Gejala itu biasanya komorbid dengan kondisi medis ataupun diagnosa gangguan medis yang lain. Lalu untuk asesmennya bisa dilakukan tes intelijensi melalui WISC, BPPSI, dan juga lainnya. Untuk fungsi adaptifnya bisa menggunakan skala Finland, SIB, kuesioner, dan juga checklist milestone, ataupun wawancara terhadap caregiver-nya. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu ada faktor biologis, jadi bisa saja anak ini mengalami ADHD ataupun ASD dari kecelakaan, gitu, ataupun genetik. Untuk faktor sosial itu juga sangat menentukan bagaimana anak itu bisa mengakses perawatan kesehatan dan juga pendidikan, gitu. Untuk hambatannya itu akan sulit menangkap maksud seseorang dan juga sulit untuk mengabaikan stimulus yang mengganggu, sulit membedakan dan sulit mengabaikan. Nah, tentu saja karena hal itu terjadi, anak akan mempunyai proses belajar yang lebih lama dari kebanyakan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah gifted. Gifted ini adalah individu dengan potensi bawaan dalam dirinya untuk belajar dengan baik, bahkan sampai melampaui rata-rata. Begitu karakteristiknya itu bisa diidentifikasi menjadi tiga. Yang pertama itu anak mempunyai keterampilan di atas rata-rata, seperti dia belajar dan juga menguasai hal baru itu dengan cepat, memiliki perbendaharaan kata yang luas, dan juga selalu ingin tahu akan segala-galanya begitu. Untuk yang kedua, dia itu selalu mempunyai komitmen yang tinggi. Dia berusaha dengan keras mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dan mencapai tujuannya itu benar-benar dengan komitmen yang tinggi. Lalu bekerjanya tapi sendiri. Cenderung tidak bisa bekerja dengan kelompok luas ataupun kerjasama begitu ya. Lalu ketika dia memiliki pendapat yang kuat, dia akan cenderung mempertahankan pendapat itu. Lalu gifted ini bisa menghasilkan ide-ide baru yang tinggi, dia kreatif gitu. Untuk identifikasinya bisa melalui tes IQ. Rentangnya itu bisa dikategorikan gifted adalah memiliki skor IQ 125 sampai 140. Peran lingkungannya juga bisa untuk mendorong anak agar lebih kuat dan mempertahankan keunggulannya, kepercayaan diri mereka begitu ya. Dan untuk faktornya itu bisa dari nature itu bisa genetiknya, secara biologisnya begitu, bawaan dari lahir. Lalu untuk yang kedua adalah nurture. Nurture itu bisa dari lingkungan dan juga pola asuh begitu. Untuk tantangannya itu ada anak gifted tapi dia underachiever. Intelijensinya tinggi tetapi memiliki prestasi belajar yang rendah. Nah, itu menyebabkan dia tuh mengalami tekanan psikologis yang besar. Lalu untuk selanjutnya adalah tuli. Tuli ini adalah kondisi hilangnya kemampuan mendengar. Bisa secara total ataupun secara sebagian. Lalu untuk tingkatan suaranya ini dibagi menjadi 4, ringan itu 20 bisa mendengar sampai 20 sampai 30 desibel, bisa mendengar percakapan normal kecuali suara-suara yang pelan seperti bisik-bisik gitu ya. Lalu untuk yang kedua itu adalah sedang. Sedang ini tidak bisa mendengar dikategorikan 31 sampai 60 desibel, jadi bisa mendengar suara keras saja, bukan percakapan biasa gitu. Lalu untuk kategori yang berat itu bisa mendengar suara keras tapi hanya dari dekat gitu ya. Lalu kalau sangat berat ini tidak bisa mendengar apapun. Jadi dia profound hearing loss gitu ya. Lalu untuk jenisnya itu ada prelingual deafness. Jadi prelingual ini dia eh, tuli sebelum bisa belajar bahasa bahasa misalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa yang diperkenalkan oleh orang tua dan juga caregiver-nya. Kalau postlingual itu dia belajar bahasa dulu baru dia tuli gitu. Lalu untuk faktor penyebabnya itu bisa aja dari prenatal sebelum melahirkan itu ada infeksi pada ibu hamil, lalu perinatal ketika proses persalinan itu persalinannya sulit ataupun postnatal ketika individu mengalami paparan suara yang keras secara terus-menerus dan jangka panjang. Untuk dampaknya itu kesulitan berinteraksi, karena juga harus orang berinteraksi dengan dia harus menggunakan bahasa isyarat, sedangkan bahasa isyarat di sini masih jarang diketahui oleh banyak orang sehingga anak akan sulit memahami
percakapan-percakapan dengan orang sehingga akan mengalami tekanan psikologis, dia berasa rendah diri dan juga akan menarik diri. Untuk yang selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara ini adalah kondisi komunikasi verbal yang terhambat sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan itu berkurang. Untuk klasifikasinya sendiri ada kelainan komunikasi seperti dia eh, kalau misalkan dia bicara itu cenderung akan terlalu keras ataupun terlalu pelan. Untuk artikulasinya terdistorsi. Jadi karena dia tidak bisa mendengar juga kadang juga dan juga kelancaran bicaranya itu akan terbata-bata seperti gagap gitu. Untuk domain bahasa juga akan terdampak afasia reseptif dan juga afasia ekspresif. Untuk variasi komunikasi ini jenis yang kedua itu hanya perbedaan dialek dan komunikasi tambahan seperti dia menggunakan implan pada telinga begitu. Untuk prevalensinya sendiri itu susah dihitung karena tunawicara ini sering komorbid dengan gangguan-gangguan yang lain. Misalkan kelainan bicara terjadi dengan presentasi 10-15% pada anak prasekolah dan lain sebagainya. Untuk faktor penyebabnya itu ada faktor sentral, faktor yang diakibatkan oleh gangguan saraf pusat. Lalu untuk yang kedua itu faktor periferal, yaitu gangguan sensori, kelainan artikulasi, kelancaran bicara, dan juga bahasa. Untuk dampaknya sendiri itu akan mengganggu kemampuan konseptual anak dan juga prestasi akademik anak, itu pada domain kognitif. Lalu untuk domain psikologisnya, faktor personal sosial itu akan menyebabkan anak menjadi rendah diri gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa ini adalah kondisi kelainan atau keterbatasan fisik yang memerlukan fasilitas-fasilitas khusus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk klasifikasinya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tipe gerak. Tipe gerak itu ada spasticity itu karena dia kram, atetosis atau tegang, kerusakan cerebrum ataupun kombinasi dari ketiganya. Untuk diklasifikasikan berdasarkan anggota gerak itu ada monoplegia. Monoplegia itu ketika individu tidak bisa menggerakkan satu anggota tubuh saja. Lalu untuk hemiplegia itu tangan dan kaki satu sisi, jadi hanya satu sisi kiri gitu. Lalu untuk paraplegia itu dominasinya adalah di kedua kaki ataupun di kedua tangan gitu. Lalu untuk diplegia itu empat tubuh, tapi lebih dominan kakinya, lebih dominan area bawahnya gitu. Untuk quadriplegia itu seluruh tubuh mengalami eh, keterbatasan fisik gitu. Lalu untuk tingkat kerusakan dibedakan menjadi tiga, ringan, sedang, dan juga berat. Untuk intervensinya sendiri itu individu bisa caregiver ataupun orang tuanya bisa menempatkan individu tunadaksa sesuai kapasitasnya dengan ada program bimbingan untuk melatih kemandirian ataupun melatih caregiver gimana caranya memperhatikan tunadaksa gitu ya. Karena sebenarnya tunadaksa juga bisa melakukan hal-hal itu secara sendiri ketika emang masih dalam kategori ringan dan juga sedang. Untuk faktor penyebabnya itu ada gangguan ortopedik, gangguan otot rangka gitu, genetik, kecelakaan dan juga perkembangan. Bisa dari kondisi prenatal, pasca-natal, dan juga traumatic injury. Lalu untuk dampaknya pasti akan mengalami hambatan di biologisnya dan juga psikologis. Gangguan hambatan biologis itu karena ya dari keterbatasan fisik itu sendiri, psikologis tentu ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia akan merasa stres ataupun rendah diri dan juga menarik diri dari sosialnya. Gitu. Lalu untuk yang terakhir adalah tunanetra, bentuk disabilitas sensorik yang berkaitan dengan keterbatasan penglihatan dari jarak jauh maupun jarak dekat. Jadi ini bukan rabun ya. Jadi jenis ini ada pertama totally blind, tidak bisa melihat apapun, low vision, lalu ada color blindness ataupun buta warna, lalu ada juling dan juga partially sight. Jadi hanya satu mata yang buta, satu mata lagi masih berfungsi dengan baik. Lalu untuk kondisi penglihatannya bisa dilihat di sini ada ringan, sedang, parah, profound, dan juga totally blind. Lalu untuk prevalensinya tunanetra di sini itu ada 1,5% pada populasi dunia. Jadi lebih tinggi didapatkan di negara yang berpenghasilan rendah dan juga menengah. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu ada kelainan refraksi, katarak, degenerasi makula, faktor eksternalnya seperti gizi buruk dan juga paparan zat berbahaya. Untuk dampaknya sendiri itu ketika individu dengan tunanetra ini akan mengalami keterlambatan perkembangan, keterlambatan komunikasi, kualitas hidup, dan juga produktivitas yang menurun. Apalagi ketika mobilitas dan juga aksesibilitas pada negara yang berpenghasilan rendah dan menengah itu cenderung tidak memadai dengan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh tunanetra. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis disabilitas. Saya harap teman-teman bisa menciptakan lingkungan inklusi melalui pemahaman dan juga empati kalian meningkat. Sehingga tidak ada lagi stigma dan juga diskriminatif di sekitar kita. Terima kasih.